Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk atau hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Baik, saya input per sesi terlebih dahulu ya. Oke. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih, hari ini kita mau belajar apa? Kurang tahu, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perakitan PC menggunakan simulasi. Tujuannya agar kalian bisa mengenali komponen utama komputer dan memahami urutan perakitannya secara virtual. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian tahu nggak sih kenapa kita belajar merakit komputer ini secara virtual dulu? Nggak tahu. Apa mungkin karena komponennya belum tersedia? Takut salah pasang dan rusak? Atau karena dengan simulasi kita bisa belajar kapan saja tanpa perlu alat nyata? Nah, iya, semua jawaban itu benar. Kita menggunakan simulasi karena lebih aman pastinya, karena tidak akan ada resiko merusak komponen, kemudian juga lebih murah. Kita tidak perlu beli semua perangkat keras dulu, kemudian juga lebih fleksibel, bisa digunakan ulang-ulang tanpa takut error, dan juga lebih mudah dipahami secara visual. Apalagi buat kalian yang baru pertama kali belajar. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau tanya nih ke kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu PC? Laptop itu ya, Bu. Apa komputer, Bu? Nah, betul banget. Jadi singkatan dari PC itu adalah personal komputer. Atau komputer pribadi yang biasa kalian lihat di rumah, sekolah, bahkan di warnet. Kemudian kalian tahu nggak sih apa aja yang bisa menyusun sebuah PC ini? Nggak tahu, Bu. Oke, pastinya ada yang namanya CPU. Kemudian kalian tahu nggak layar yang biasanya menampilkan gambar? TV, Bu. Bukan, itu namanya monitor, tapi fungsinya sama seperti TV. Selanjutnya ada juga tempat penyimpanan, yaitu RAM, dan masih banyak lagi. Nah, untuk materi ini akan kita bahas nanti dalam materi presentasi yang akan saya berikan. Nah, coba deh kalian bayangin, tubuh manusia itu pasti ada otak, jantung, tulang, dan sebagainya. Kalau salah satu bagian tidak berfungsi, tubuh kita bisa sakit. Nah, komputer ini juga sama. Kalau satu komponen ini rusak atau salah pasang, maka komponen itu tidak akan menyala. Kira-kira menurut kalian, kalau kita belum pernah merakit komputer, boleh langsung coba bongkar, beneran nggak? Nggak, rusak tuh ya, Bu. Nah, betul. Makanya hari ini kita akan belajar merakit komputer secara virtual. Dengan simulasi, kita bisa belajar tanpa takut salah atau merusak alat. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih caranya kita merakit dengan urutan yang benar. Sebelum kita masuk ke dalam praktik, saya akan jelaskan dulu sedikit materi tentang komponen-komponen ini, supaya kalian nanti tidak bingung saat menyusun di simulasi. Oke, seperti materi yang kita bahas tadi, kita akan membahas terkait komponen penyusun PC. Nah, untuk komponen penjelasan dari apa sih personal komputer itu atau PC. Jadi, personal komputer adalah komputer yang dirancang untuk penggunaan pribadi oleh individu yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti bekerja, belajar, mengakses internet, dan bermain game. Oke, jadi apa aja sih kira-kira komponen penyusunnya? Untuk yang pertama adalah casing. Jadi, casing ini berguna untuk tempat
memasang seluruh komponen PC. Di dalamnya itu biasanya ada seperti motherboard, kemudian prosesor, memori modul, kemudian RAM, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah power supply atau biasa disingkat dengan PSU. Nah, PSU ini digunakan sebagai sumber daya listrik bagi seluruh komponen komputer. Nah, semakin banyak komponen atau perangkat tambahan yang dipasang, maka semakin besar daya PSU yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah motherboard. Oke. Yang ketiga adalah motherboard, yang sering disebut dengan papan sirkuit yang berfungsi sebagai pusat koneksi dan komunikasi antar semua komponen di dalam PC. Nah, jadi ada PC, PSU, RAM, kemudian ada prosesor, nanti akan terhubung dalam satu kesatuan yaitu motherboard. Kemudian selanjutnya adalah prosesor. Nah, ini yang saya bilang tadi itu. Nah, ini atau biasa dikenal dengan CPU, Central Processing Unit, adalah komponen utama yang bertindak sebagai pusat kendali dan memproses segala aktivitas komputasi dalam komputer. Jadi, semua ini akan terhubung melalui motherboard. Selanjutnya adalah heatsink. Jadi, heatsink ini berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh prosesor. Nah, biasanya heatsink ini tuh terdapat kipas yang nantinya itu akan menyerap panas dan mendinginkan dari motherboard itu. Selanjutnya adalah RAM, seperti yang tadi saya sebutkan. RAM adalah sebuah penyimpanan yang bersifat sementara. Nah, berbeda dengan hard disk itu sama-sama penyimpanan, tapi kalau hard disk itu sifatnya itu permanen. Kemudian kita lanjutkan VGA atau display adapter. Nah, VGA ini tuh biasanya digunakan untuk menerjemah sinyal digital yang dihasilkan oleh CPU menjadi sinyal grafis yang dapat dimengerti oleh monitor. Jadi VGA ini tuh menampilkan gambar pada layar monitor. Yang selanjutnya adalah monitor. Monitor itu sama yang tadi sebutin kayak televisi. Nah, ini tuh berfungsi untuk menampilkan visual, bisa berupa gambar, kemudian teks atau video bergerak seperti film dan klip video. Selanjutnya ada hard disk atau biasa disebut dengan HDD, atau bisa juga sekarang yang banyak digunakan itu SSD. Oke, itu sama-sama, tapi memang kalau SSD itu mempunyai kecepatan yang lebih daripada hard disk. Nah, hard disk ini merupakan penyimpanan data permanen di komputer. Biasanya hard disk ini tuh masih banyak digunakan di komputer. Oke. Selanjutnya yang 10 adalah optical drive. Nah, jadi optical drive ini adalah perangkat pada komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data. Nah, biasanya itu berisi DVD. Kalau kalian sempat tahu, itu biasanya piringan kecil itu yang nanti dimasukkan sama, tapi untuk saat ini tuh sudah jarang digunakan. Selanjutnya adalah keyboard. Nah, jadi keyboard ini digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Keyboard ini digunakan untuk mengetik teks serta memasukkan angka atau simbol ke dalam perangkat lunak dan sistem operasi. Yang selanjutnya adalah mouse. Jadi, mouse ini berguna untuk menggerakkan kursor di layar komputer dan melakukan klik untuk memilih objek atau membuka aplikasi. Oke, apakah ada pertanyaan dari materi tadi? Belum, Bu. Oke, selanjutnya saya mungkin butuh 1 atau 2 orang siswa untuk maju untuk mengambil kertas gulungan ini. Oke. Saya, Bu. Oke. Ini, Bu. Oh, baik. Oke.
Apa nama komponen ini? Monitor bu. Betul sekali. Jadi teman-teman, ini adalah gambar monitor. Oke, selanjutnya bisa satu kali lagi. Ini bu. Oke. Ini gambar komponen apa? Itu gambar komponen casing. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke. Kita lanjut ke apa ya? Selanjutnya kita akan masuk ke ice breaking. Oke, biar semangat kita masuk ke ice breaking ya. Nah, untuk yang pertama adalah tebak gambar. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak nebak ini tuh gambar apa? Ayo. Palet ber. Oke, masih kurang tepat sih. Ayo tebak lagi. Amra. Salah. Masih belum bener nih. Kira-kira apa yuk? Ini ada buat melukis. Sampah. Oke, kita coba ya. Bener nggak campak? 1, 2, 3. Oke, bener. Jawabannya adalah campak. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih teman-teman, yaitu tebak gambar lagi. Yuk, kira-kira ini hewan apa ya? Rubah. Emang benar ini hewan rubah. Kita coba lihat yuk. 1, 2, 3. Ya, salah. Ini hewan monyet. Gorila. Oh, bukan, ini monyet. Bukan gorila bu. Oke lah, terserah kalian aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kalian, saya minta berpasangan berdua. Nah, setiap kelompok. Jadi nanti saya akan memberikan modul praktikum yang berisi langkah-langkah dan link video tutorial. Sebentar. Oke, ini dia modulnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Akan saya share ke salah satu ketua kelas ya. Nanti bisa share ke teman-teman yang lain. Kemudian nanti saya juga akan membagikan kertas hasil praktikum untuk mencatat urutan perakitan dan juga kendala-kendala. Nah, tugas kalian adalah menyimak videonya, lalu mencatat langkah-langkah perakitan serta urutan di lembar kerja. Nah, oke, sebelumnya teman-teman mau nggak lihat video tutorialnya terlebih dahulu? Boleh bu. Oke, jadi mungkin kita masuk ke instalasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di bagian modul, sudah ada link juga untuk unduh gambar, dan juga tutorial ini sudah saya cantumkan di modul. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan ini. Langsung kita lanjut saja. Nanti kita langsung klik download aja. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, sudah tertera di dalam modul. Terus selanjutnya saya akan bagikan untuk kertas hasil praktikumnya. Oke, ayo silahkan teman-teman bisa dimulai. Saya beri waktu 30 menit, cukup nggak? Atau 1 jam pembelajaran? Insya Allah cukup bu. Oke, saya kasih kalian waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Nanti saya akan keliling. Apabila ada kendala, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya. Oke, sepertinya cukup ya teman-teman. Untuk kertasnya bisa dikumpulin jadi satu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mungkin teman-teman saya
buka kapan? Oke, karena semuanya sudah selesai, sekarang kita masuk ke kuis interaktif. Silahkan buka HP kalian dan masuk ke website ini, kahoot.id. Apakah sudah bisa? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa memasukkan kode yang saya tulis. Oke, sebentar. Tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, bisa dimasukkan ya. Kodenya 822 kemudian 65 63. Oke. Silahkan bisa dimasukkan untuk pinnya. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya bisa masuk. Sudah. Oke. Sudah ada yang join satu nih. Oke, yang lain bisa ditunggu ya. Oke, karena kita udah cukup banyak, selanjutnya bisa kita mulai. Apa kalian udah siap? Sudah. Oke, kuisnya ini tuh gampang, kalian pasti bisa mengerjakan karena cuma 3 soal. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke. Tunggu ya teman-teman. Oke. Dibaca, perangkat komputer yang bernama, ini namanya apa? Bisa dijawab. PSU. Oke, langsung diklik aja. Oke, benar. Jadi perangkat tadi itu namanya PSU. Selanjutnya, oke, masih tetap kabul sih ya nomor 1. Oke, selanjutnya, berikut ini adalah perangkat komputer pada motherboard yang bernama, ini apa teman-teman? VGA. Oke, langsung diklik ya. Oke, betul. Next. Oke, tetap kabul di nomor pertama. Selanjutnya, ini adalah soal terakhir. Ini namanya apa? Ayo, apa yuk? RAM. Oke, langsung jawab. Iya, betul sekali. Oke, kita lihat siapa yang, wow, siapa ya juara satunya? Wow, siapa? Oke, Kabus, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, sudah cukup. Mungkin untuk nama berikut bisa maju ke depan dan saya akan beri sesuatu. Jadi saya punya sedikit buat reward karena berhasil menyelesaikan nilai kuis dengan nilai sempurna. Oke, selamat ya. Oke, Ya. tepuk tangan. Ya Allah, ngapain ya? Oke, dapat apa ya? Dapat apa ya? Si paling tahu. Kita sudah belajar banyak hari ini. Apa saja tadi? Fungsi, komponen utama komputer. Oke, selanjutnya. Urutan perakitan dan Oke. simulasi. Selanjutnya. Praktek langsung melalui modul yang Oke. sudah diberikan. Oke, betul sekali teman-teman. Nah, jadi apa yang kalian pelajari hari ini bisa jadi bekal untuk praktik nyata ke depannya. Terima kasih atas antusias kalian. Jangan lupa modulnya bisa dipelajari lagi di rumah ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Saya tinggal lebih dulu.